Ada cokrol teman-teman. Itu apa itu? Di sini mulu ya. Ada cokrol kalian. Jangan cokrol. Datang kan dulu di situ aja. Itu. Bisa dikit lagi. Angkat tadi. Bisa dikit lagi. Sudah, sepas. Atau casting gitu aja. Sepas.
Ya, pada siang hari ini kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan hadir di kelas kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Hadirin sekalian, tidak biasanya baru ditemani oleh beberapa teman terkait dengan pembelajaran hari ini. Bapak Ibu yang ada di belakang kalian ini adalah mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan PPG, pendidikan profesi guru. Jadi kalau dokter, ya, kalau di kedokteran, Bapak Ibu ini sudah menjadi dokter, tetapi akan mengambil spesialis. Jadi sebuah profesi, ya, profesi. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, teman-teman yang dulu ingin melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan. Pada hari ini panasan ya? Makanya di pagi hari kalau mandi itu bos yang supaya tidak kepanasan. Kepanasan itu disebabkan oleh adanya penyumbatan pori-pori sehingga kita merasa gerak. Apa yang menyambut pori-pori itu? Ya, 4 huruf. Ibu, apa namanya? Daki. Pengaruh daki. Ini ada kunci. Ya. Cuma ada kunci. Siapa yang ngambil coprol ya? Iya. Baik, adik-adik sekalian, sambil kita menunggu coprol tiba, saya minta satu orang absen teman-teman dulu. Ya. Silakan. Ada satu dari sekalian sebelum mengabsen, kebiasaan menunjuk orang itu fix. Kalau ada orang yang meminta seperti itu, biasakan. Kalau Anda tidak punya kemauan untuk melakukan, jangan tunjuk orang. Ya. Kebiasaan buruk itu. Jadi kalau tidak ada keinginan pribadi kita untuk melakukan sesuai yang diminta, maka sebaiknya diam. Jangan menunjuk orang. Paham ya? Ini banyak yang tidak ikut upacara tadi. Ya? Saya tidak tanya sesuatu atau tidak. Pertanyaannya Pak Guru. Apa pertanyaan tadi? Nah, itu. Ada ikut upacara enggak? Ya? Cuma? Ragu-ragu. Kenapa kamu tidak sampai di hari Kamis? Ya? Oh, tidak sampai selesai. Kenapa? Tidak perlu takut. Ya. Orang yang gentle itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Pak Sarjan, mohon maaf, saya belum sempat menggunting. Kalau Bapak mau gunting saja Pak. Tapi kalau Bapak berikan kesempatan, saya akan memperbaiki. Kan begitu?
Pak gimana? Apa? Sudah? Berapa orang yang tidak hadir? 3. Jadi sekalian, sebelum kita mulai belajar jadi alhamdulillah, ada 2 orang teman adik sekalian yang sakit hari ini. Kemudian ada 1 orang yang tidak hadir, sebuah yang sudah. Proses aktivitas kita di semester genap sama dengan semester ganjil, ya. Prosesnya sama, akan kita lalui mulai dari kehadiran sampai pada proses nilai baik pengetahuan maupun keterampilan, ya. Adik sekalian, di dalam penilaian semester ganjil yang lalu itu sudah menggunakan pola kurikulum merdeka, walaupun ada sekalian masih menggunakan kurikulum baru. Di dalam kurikulum 13 kan menggunakan nilai pengetahuan sama, tapi di rapor yang kalian terima baru-baru kan cuma 1 nilai saja, tak? Jadi nanti ada sekalian dalam proses penerapannya itu akan mengakumulasi antara pengetahuan sama keterampilan satu menjadi 1 nilai. Jelas ya? Baik, adik sekalian, pada hari ini ya, insya Allah adik sekalian, saya ingatkan bahwa waktu belajar kalian untuk semester genap ini itu tinggal berlangsung 2 bulan 1 minggu. Ya, waktunya sangat singkat. Jadi silakan dimanfaatkan. Beberapa orang yang sampai hari ini masih ya bermasalah nilainya. Ya. Angkat tangan yang masih bermasalah nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang orang tuanya sudah ketemu dengan Pak Guru. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi adik sekalian silakan dimanfaatkan waktu yang ada sampai tanggal 20. Baik, adik sekalian, hari ini kita akan berdiskusi menambah pemahaman kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, ya, terkait dengan apa yang kalian sudah lihat lewat slide ini, ya. Jadi ada 2 kompetensi dasar yang akan kalian lakukan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Coba Noho, coba dibaca teman-teman. Penafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. 48 menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis. Oke, baik, adik sekalian. Ada 2, yaitu menafsir dan menyajikan. Ya. Untuk pertemuan kita akan memfokuskan diri terhadap ada aktivitas menafsir. Untuk menyajikan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke ya? Itu dulu.
Nah, kalau kita melihat dari kompetensi dasar yang ada, maka ruang lingkup yang akan kita bicarakan yaitu bicara tentang sastra. Ya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada dua, ya, ada dua komponen, ya, yaitu belajar tentang apa? Masih ingat? Ada dua komponen yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Masih ingat kelas 10? Ya. Sudah tidak diingat lagi? Lewat. Pelajaran kelas 11? Lewat. Jadi tak lewat-lewat. Ya. Jadi adik sekalian, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada dua komponen, yaitu bicara tentang bahasa dan bicara tentang sastra. Bahasa dan sastra. Hari ini kita belajar tentang sastra. Jadi novel adalah bagian dari sastra. Oke. Coba Jihan. Apa yang ada di benakmu tentang novel? Pernah lihat novel? Pernah baca? Coba pengalaman kamu melihat dan membaca, kamu tarik ke dalam satu definisi, satu pemahaman. Apa itu novel menurut? Ada? Ada yang bisa? Pernah baca novel? Ya. Pernah baca novel? Ya. Pernah melihatnya? Ya. Kamu pernah membaca pasti? Ya. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan? Apa itu novel? Lagi ya. Siapa lagi? Ayo. Ada? Novel. Ya, sambil memikirkan tentang novel, ya. Lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita ini ya. Ada dua tujuan pembelajaran kita. Kalau kita membaca kutipan novel, seperti dapat mengidentifikasi pandangan pengarang, dan yang kedua, kalau kegiatan mengidentifikasi peserta ini dapat menghubungkan tafsiran tentang pandangan pengarang dalam kutipan novel dengan kehidupan. Jadi dua ini tujuan pelajaran kita yang akan kita capai pada pelajaran hari ini. Oke, sudah ada ide? Ya, novel. Oke. Imajinasi dari seorang penulis yang diberikan di dalam sejarah. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Ada lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Oke, baik adik sekalian. Jadi kalau kita melihat secara sepintas, ya, jadi ada dua karya yang berbentuk prosa di dalam sastra, ya.
Tadi ini kita bicara tentang novel, kemudian ada lagi yang cakupannya lebih sempit dari novel apa? Ya, cerpen ya. Jadi cakupannya lebih sempit dari novel. Tapi nanti kita bicarakan lagi di materi yang lain ya. Seperti ini. Hari ini kita bicara cakupannya yang lebih besar ya, itu novel. Nah, adik sekalian, tadi dikatakan oleh beberapa teman-teman kamu bahwa novel itu sebuah kisah ya. Kisah yang dibuat oleh seorang pengarang. Seperti itu kan. Nah, ini coba kita lihat. Coba Andi bisa baca dari belakang bisa? Bisa lihat. Kok maju sini? Maju. Lebih dekat lagi. Mau bisa baca? Bisa? Coba baca. Kenapa suaramu? Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara narratif. Biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner. Meskipun imajiner, cerita dalam novel tetap masuk akal dan mengandung kebenaran yang dapat mendramatisasikan dan mengandung hubungan antar manusia. Kebenaran dalam novel adalah keyakinan sesuai dengan pandangan pengarang terhadap masalah hidup dan kehidupan. Kebenaran dalam novel tidak harus berjalan dengan yang berlaku di dunia nyata. Misalnya kebenaran yang disebut moral, agama, atau logika. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bahkan dapat terjadi bisa menjadi benar di dalam cerita. Oke. Kalau kita melihat dari definisi yang ada, bahwa novel itu karya fiksi prosa yang tertulis secara naratif. Naratif. Apa itu naratif? Ya? Naratif. Naratif, narasi. Ya? Apa itu? Naratif atau narasi. Eka, bisa? Apa itu naratif? Bisa? Ya? Kalau bisa katakan bisa, kalau tidak bisa katakan belum bisa. Bisa. Apa itu naratif? Ya. Yang lain ada? Ya. Naratif. Naratif, narasi. Nah, Narasi itu ada cerita bagus. ya, bagus. Jadi naratif itu bercerita, ya. Kalau di dalam novel maupun cerpen ada enggak cerita-cerita dalamnya? Ada. Ya. Jadi dia berbentuk cerita seperti itu. Makanya dari sekalian di dalam novel maupun dalam cerpen itu, ya, karena dia bersifat bercerita sehingga itu lebih asik kita baca dibandingkan Anda membaca buku sejarah. Ya. Pernah baca buku ekonomi? Pernah? Mana yang menarik? Novel atau buku ekonomi? Novel. Ya. Apalagi di dalam novel, dalam cerita itu, ya, kisah yang diceritakan itu bersentuhan dengan pribadi kita. Ya. Oke ya. Jadi kemudian ada sekalian, ya, novel itu walaupun dia bersifat imajinatif, apa itu? Apa?
Ya, dia menggunakan daya khayalnya, tetapi sesungguhnya novel itu adalah realita. Ya, kisah yang terjadi di dalam lingkungan ya masyarakat kita ya, maupun di lingkungan sekitar kita juga seperti itu. Oke ya. Sekarang coba kita lihat untuk ciri-cirinya ya. Yang pertama apa? Ya, banyak tokoh yang beragam watak. Apa itu watak nak? Sifat atau karakternya atau apa? Perilakunya. Ya. Kemudian yang berikutnya? Ya, latar atau setting dinamis. Ya. Kemudian yang ketiga? Ya, alurnya atau plot. Apa itu alur nak? Ya, cerita ya. Itu. Kompleks. Kemudian yang berikutnya? Ya, nasib tokoh berubah. Sulaiman, pernah dengar tokoh? Tokoh. Tokoh? Pernah dengar? Apa bedanya antara tokoh dengan tokoh? Yang tokoh yang tokoh yang baju albaran. Tokoh. Itu. Tokoh. Setuju enggak? Coba. Kalau tokoh ada video nak? Oke. Nomor satu apa? Bisa ya? Nomor satu adalah apa itu? Hah? Tidak usah keluar lidah. Oke, baru nomor 2 tempat berlebaran. Kalau nomor 1 coba dari bantu. Nomor 1 apa? Oke, kalau nomor 2? Oke. Muti, setuju? Setuju? Apa itu? Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman lain. Ya. Jadi payah orang itu harus dibayar. Oke. Baik. Jadi betul jadi katakan teman-teman tadi. Jadi tokoh yang pakai H itu pelaku. Ya. Pelaku. Pelaku itu di dalam sebuah cerita tidak harus selalu manusia. Ya. Di dalam sebuah cerita tokoh itu tidak selalu identik dengan manusia. Sangat bergantung dari posisi tokoh itu. Bisa saja manusia itu sebagai penderita, objek, bukan tokoh. Tokoh itu kan pelaku, ya kan? Ya. Kalau misalnya di dalam kalimat ada seperti ini. Nyamuk menggigit Sulaiman hingga mati. Nyamuk menggigit Sulaiman hingga mati.
Ya. Sekarang pertanyaannya, mana pelakunya? Nyambung tuh? Penderita siapa? Jadi tidak selalu manusia sebagai pelaku. Sangat bergantung dari posisi perannya. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi itu betul ya. Kemudian berikut nasib tokoh berubah. Ya, inilah salah satu perbedaan di dalam novel dengan cerpen. Kalau cerpen, tokohnya tidak berubah nasibnya. Tetapi kalau di dalam novel, tokohnya berubah. Bagaimana berubah itu? Jadi Superman? Bisa jadi awalnya Batman jadi Superman. Awalnya Awalnya Batman berubah jadi Superman. namanya berubah. Dia berubah. Ya, ada enggak contoh lain? Dari ya, maksudnya tadinya yang tadinya miskin berubah menjadi kaya. Nasibnya berubah. Ya. Jadi seperti itu, yang tadinya orang baik jadi jahat. Itu nasib tokoh berubah. Oke, jelas ya? Jelas. Oke. Berikut yang berikut adalah apa? Ya, temanya kompleks tentang kehidupan. Ya. Jadi di dalam novel itu begitu kompleks temanya. Berbagai macam persoalan di dalam kehidupan. Ya, seperti kita yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali Pak Guru. Ya. Kita memiliki ya permasalahan yang kompleks. Ada enggak di antara kalian yang tidak punya masalah dalam hidup? Ada. Ada yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Tidak ada. Semua kita dalam ruangan ini punya masalah dalam hidup. Pak Guru, adik-adik sekalian, teman-teman dari PPL, PNG juga, ya. Kita punya masalah dalam hidup. Ya, seperti itu. Bahkan adik sekalian, begitu kompleksnya kehidupan ini. Ya, belum selesai satu masalah, datang lagi masalah lain. Paham ya? Oke, jadi seperti itu. Oleh karena itu diperlukan kebijakan kita di dalam menyikapi persoalan hidup ini. Yang jelas, masalah harus dihadapi. Jangan dihindari, dihadapi. Semakin Anda lari dari masalah, maka Anda akan semakin menambah masalah hidupmu. Menghindar bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Karena bagaimanapun Anda menghindar, tidak akan menyelesaikan masalah itu. Kalau Anda punya utang, jangan menghindar dari utang. Karena tidak akan melunasi utang itu menghindar. Ya. Oke ya, jelas ada sekalian? Oke. Sekarang kita lihat jenis-jenis novel, ya. Yang pertama berdasarkan kebenaran cerita. Ada dua, ada yang fiksi dan ada yang non fiksi. Coba Nur Karawati, Delu. Coba kau baca yang fiksi. Ya, cerita fiksi ya, cerita yang kisah-kisahkan yang sangat imajinatif, bahkan latar tempat dalam cerita biasanya tidak mungkin ada di dalam kehidupan nyata. Ya, Anda pernah melihat Harry Potter? Pernah nonton Harry Potter? Dari sisi tempat agak sulit masuk akal. Ya, seperti itu. Tapi itulah bagaimana kemampuan seorang pengarang di dalam membuat satu cerita yang seakan-akan nyata. Oke? Yang fiksi siapa? Yang non fiksi?
Ya. Menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Ada enggak? Ada. Apa itu? Ada. Non-fiksi menceritakan kisah yang nyata yang benar-benar terjadi. Ada? Apa contohnya? Tentang yang horor-horor. Nah, oke, ada lagi yang lain. Kisah Nabi, ya. Sejarah. Misalnya Nabi Sulaiman ya. Yang mana? Ya, Nabi Sulaiman. Tapi dia sudah untuk satu nama, ya. Nama Nabi. Ya sudah, nanti kelakuan ke belakang ini. Yang penting nama dulu. Nama lima. Ya. Oke, ya ada sekalian. Anda pernah melihat membaca novel Laskar Pelangi? Ya. Pernah baca? Ya. Oh, cuma nonton. Ya. Laskar Pelangi salah satu contoh, ya, non fiksi. Itu kisah nyata dari sekalian yang terjadi di kehidupan masyarakat mana? Mana? Daerah apa? Mana? Indonesia. Ya, daerah apa? Belitung ya? Ya, Bangka Belitung. Boleh. Berikutnya, ya, berdasarkan genrenya, ada romantis, ada fiksi ilmiah, misteri, horor, komedi, inspiratif. Ya. Oke. Sudah? Cerita tentang kisah cinta, ya, romantis, ya. Biasanya Salah. ada fiksi ilmiah dan misteri, horor, inspiratif. Horor itu terkenal dengan, ya, Indonesia unggul di dalam perfilman itu. Maka dari sekalian, kalau kita mendengarkan informasi terkait dengan nominasi film yang berhasil masuk di, ya, di dunia perfilman Hollywood, ya, horor, ya, itu berkaitan dengan gaib. Jadi biasanya itu mengisahkan tentang sebuah tradisi, ya, kebiasaan masyarakat setempat. Oke, berdasarkan isi dan tokohnya, ini ada lead, ada ciklit, ada semlit, dan ada novel dewasa. Ya. Dari terlit itu biasanya ke arah ke remaja, ya, remaja. Kemudian yang terakhir ada novel dewasa, diperuntukkan bagi orang dewasa karena pada umumnya ceritanya bisa seputar percintaan yang mengandung unsur seksualitas orang dewasa. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini sekalian, bagaimana kita menafsir pandangan pengarang? Ya, silakan. Bisa, siapa yang bisa baca tulisan ini? Ada? Oke, silakan.
sekalian, menafsir tentang pandangan pengarang. Tahu pandangan? Pandangan atau pandangan? Ya, pandangan. Pandangan. Ya, pandangan dilihat. Apalagi? Ya. Pandangan itu merupakan pendapat yang lahir dari seseorang terhadap suatu objek atau simbol. Itu pandangan. Misalnya, ya, Pak Guru memberikan pandangan, ya, terhadap kelas 12 IPS 2. Ya, Pak Guru memberikan pandangan terhadap kelas 12 IPS 2. Pandangan yang pertama, ya, siswa kelas 12 IPS 2, ya, terkesan beberapa siswa itu tidak memiliki konsentrasi di dalam belajar. Itu pandangannya Pak Guru. Ya, terkesan terdapat beberapa siswa yang tidak memiliki, ya, konsentrasi di dalam belajar. Pandangan yang kedua terhadap kelas 12 IPS 2, ya, sebagian siswanya itu sering bergadang hingga larut malam. Ya, akibatnya mengantuk di saat jam pembelajaran. Itu pandangan Pak Guru. Jadi nanti sekalian sebentar Pak Guru siapkan LKPD-nya. Ya, ada novel yang kalian baca, tetapi karena melihat dari sisi waktu yang ada, maka LKPD yang Pak Guru sajikan ini novelnya bukan novel utuh, tetapi kutipan. Ya, tahu kutipan? Apa itu? Ya, cuma potongannya saja, sebagiannya saja. Ya, karena untuk membaca novel itu tidak bisa kita lakukan dalam waktu 90 menit pertemuan. Ya, kecuali cerpen. Kalau cerpen bisa kita lakukan, tapi novel tidak bisa kita lakukan. Oleh karena itu Pak Guru menyiapkan satu kutipan novel yang kalian akan analisis, akan baca dan melakukan identifikasi. Akan ada dua kegiatan yang kalian akan lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi pandangan-pandangan pengarang terhadap kutipan novel yang ada. Ya, Pak Guru sudah kasih contoh tadi dong? Sudah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita kalian menghubungkan antara pandangan-pandangan itu dengan kehidupan. Ya, jelas? Oke. Ini langkah-langkah menafsir pengarang, ya. Yang pertama apa? Ya, membaca keseluruhan isi novel. Jadi nanti kalian membaca kutipan secara keseluruhan. Yang kedua, ya, memahaminya. Yang ketiga, ya, tahu biografi. Apa itu biografi? Ya, ya, identitas atau pakai atau nah, atau kehidupan pengarang. Jadi biografi itu kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau kehidupannya yang ditulis oleh dirinya sendiri, apa istilahnya? Biodata. Ada lagi? Ya. Kisah hidupnya yang ditulis oleh dirinya sendiri. Diari. Ada lagi? Teks cerita pribadi. Ada lagi? Jangan lupa. Ada lagi? Ya. Riwayat hidup. Oke, jadi
kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri itu namanya autobiografi. Autobiografi. Sedangkan kisah orang lain yang ditulis oleh orang lain biografi. Jelas ya? Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ya, mengaitkan kehidupan orang dengan kehidupan dalam novel. Oke. Oke, ada sekalian, ini lembar kerja kalian, ya. Ini RKPD yang akan kalian lakukan, ya, ada sekalian. Di sini sudah ada, ya. Bahkan di sini ada pendalaman materinya, ya. Ada hal-hal yang akan Anda lakukan seperti itu, ya. Nanti ini dilakukan secara berkelompok, ya. Pak Guru tidak akan menentukan, oh kamu dengan ini yang tidak. Silakan tentukan sendiri saja. Kan sudah besar-besar toh? Atau Pak Guru lagi yang mau atur? Ya. Ya, Pak Guru yang ngatur. Ya. Aturnya Pak Guru. Pak Guru yang ngatur atau kalian yang mau atur? Angkat tangan yang setuju, Pak Guru yang ngatur. Ya. 1, 2, 3. Muhtar, kamu apa? Pak Guru yang ngatur. Oke. Angkat tangan yang diatur sendiri. Oke. Nanti jangan bilang bodoh. Ya. Biasakan kita hidup dalam demokrasi. Ya. Kita biasakan menerima perbedaan. Oke, paham ya? Ya. Jadi nanti karena ini suara terbanyak, kalian sendiri yang menentukan kelompoknya. Ya, setiap kelompok 2 orang saja. Ya. Kenapa 2 orang? Supaya tidak ada jadi penonton. Ya, semua berbagi. Oke? Nanti ini, ya, kalian fotokopi. Ya. Satu pekerjaan nanti kalian apa namanya untuk 2 orang. Oke, tulis namamu. Pertama nama kelompok dulu. Nama kelompok Anda harus cantumkan nama sastrawan. Oke. Ya, Nama apa Pak Guru? nama sastrawan. Boleh lihat di buku, boleh lihat di internet, boleh. Tapi yang jelas ketika Pak Guru tanya misalnya ditulis kelompok Sarjan Kasep. Pak Guru akan tanya, Sarjan Kasep itu bidang apa di sastrawan? Kan ada yang penyair, ya, ada yang ya cerpenis, ya. Oke, paham ya? Kemudian nama, ya, baru siapa misalnya kalian satu kelompok misalnya berdua, ya, terus namamu, kemudian kelas. Lalu kalian kerjakan di sini saja, ya, di lembaran ini. Oke, paham? Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan. Oke? Ya, sambil ya, silakan di fotokopi LKPD-nya, ya. Setiap kelompok satu pekerjaan. Oke. Silakan. Siapa yang anak? Kan? Ayo dipercepat. Apa itu? Iya. Sekarang